Legend of the Grid, Chapter 1211. Bangunan itu tiba-tiba sunyi. Hanya suara alat musik dawai yang terdengar. Banyak orang mungkin tidak tahu siapa pangeran itu, tetapi mereka tahu identitas lelaki tua ini. Ia adalah tokoh terkenal di dunia tinju. Mereka mengira ia datang untuk memberi pelajaran kepada orang gila ini, jadi mengapa ia menghormatinya? Lupakan formalitas. Anda cukup dapat dipercaya. Li Qingshan menepuk bahu lelaki tua itu sambil memuji. Saya orang yang menepati janji. Lelaki tua itu melirik tangan besar di bahunya dan mulutnya berkedut. Dia tidak ingin menepati janjinya, tetapi dia takut Li Qingshan tidak akan memaafkannya. Orang-orang di gedung ini semuanya adalah pemuda dari keluarga dan sekte yang berpengaruh. Jika dia tidak keluar untuk meredakan keadaan dan membiarkan mereka berbicara omong kosong, mereka mungkin benar-benar membuat Li Qingshan marah. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati? Anak-anak muda itu picik dan berbicara tanpa berpikir. Maafkan kami, pangeran. Itu hanya masalah kecil, tidak perlu dibicarakan. Oh benar, aku masih belum tahu namamu. Namaku Tai Xiong. Karena aku menggunakan pena hakim, teman-temanku di dunia tinju memberiku nama, Hakim Besi. Tai Xiong tidak menyelesaikan kata-katanya. Ia dijuluki Hakim Besi karena ia jujur dan membenci kejahatan. Namun, ia tidak punya muka untuk mengatakannya sekarang. Jadi, saudara Tai, seorang hakim juga minum dengan wanita. Canda Li Qingshan. Pangeran sedang memolok-olokku. Aku hanya merasa kesal dan ingin minum beberapa gelas. Tai Xiong biasanya tidak akan datang ke tempat seperti ini. Hari ini, dia benar-benar tidak senang, jadi dia datang untuk bersenang-senang. Dia ingin melihat kecantikan yang terkenal di dunia, Hu Xian'er. Dia tidak menyangka akan bertemu Li Qingshan lagi setelah sehari saja. Dia benar-benar tidak beruntung. Karena kamu disebut hakim, kamu harus membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kalau kamu hanya berani membunuh penjahat kecil tanpa dukungan apapun dan mengabaikan keluarga Ma yang jahat, bukankah kamu tidak layak menyandang namamu? Kalau kamu masih tidak mau, aku akan memaafkanmu 3 kali lagi. Mari kita minum sepuasnya hari ini. Anda dapat membuat keputusan besok. Li Qingshan menarik Tai Xiong ke atas. Masih ada beberapa tamu di bawah. Tidak ada seorang pun di atas sana yang bukan anggota dunia seni bela diri. Kebanyakan dari mereka masih muda, tetapi ada juga beberapa orang setengah baya dan tua. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang telah mencapai alam bawaan. Semua seniman bela diri yang hadir hari ini sedang mengadakan konvensi lingkaran seni bela diri di pusat kota. Pada saat ini, semua orang tercengang saat mereka melihat ke atas. Beberapa orang sudah samar-samar menebak identitas Li Qingshan dan tidak berani bergerak. Di antara mereka, mereka yang mencoba membujuknya bahkan lebih takut sampai wajah mereka menjadi pucat. Kursi Tai Xiong adalah yang terbaik, jadi dia bisa melihat ke bawah ke panggung. Dia melambaikan tangan kepada sekelompok penyanyi dan mengundang Li Qingshan untuk duduk di kursi utama. Dia bertanya, bagaimana kabar saudara Sue dari Sekte Gunung Salju? Dia sudah menjadi kepala balai Sue dari Balai Gunung Salju. Li Qingshan melemparkan kepala balai Sekte 5 Racun ke kakinya. Ketua Sekte 5 Racun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bagus sekali. Selamat, Yang Mulia. Anda telah mendapatkan sekutu kuat lainnya. Tai Xiong merasa sedikit lebih baik. Sue Hanfeng jauh lebih kuat darinya dalam hal seni bela diri, reputasi, dan pengaruh. Namun, ia tetap menyerah kepada masyarakat dunia. Dia bertanya, Yang Mulia, mengapa Anda ada di sini hari ini? Apakah ini untuk konvensi lingkaran seni bela diri? Konvensi lingkaran seni bela diri. Bukankah itu sebabnya kamu ada di sini? Tidak, untuk apa konvensi lingkaran seni bela diri itu? Apakah itu sebuah kompetisi? Tai Xiong benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia tidak menyangka Li Qingshan tidak tahu tentang peristiwa sebesar itu. Kalau dia mengatakannya, dia akan menjadi penjahat yang mengkhianati teman-temannya dan mengkhianati musuh-musuhnya. Jika kamu tidak mau mengatakannya, aku tidak akan memaksamu. Pasti ada yang tahu. Li Qingshan melihat sekeliling, dan para pahlawan muda semuanya menyusut. Aku akan mengatakannya. Ketua Aliansi Zhang mengumpulkan semua pahlawan di dunia untuk sebuah pertemuan di pusat kota. Tuan Aliansi, bukankah dia menyerahkan jabatannya kepada orang lain? Li Qingshan menjentikan jimat giok Master Aliansi yang tergantung di gagang pedangnya. Ini, Ketua Aliansi Zhang meminta untuk mengundurkan diri, tetapi tidak ada yang setuju. Jadi begitulah adanya, kau tidak perlu mengatakannya lagi. Kelompok orang yang tidak tahu malu itu. Apalagi yang bisa mereka bicarakan? Mereka hanya membicarakan tentang bagaimana menghadapiku. Saat aku senggang, aku akan pergi dan mengawasi mereka. Li Qingshan mengusap dagunya dan memperlihatkan senyum jahat. Yang Mulia, jika kita terus tinggal di sini, akan ada masalah. Mengapa kita tidak pergi ke tempat lain dan tidak merusak suasana? Tai Xiong mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan situasi. Li Qingshan tersenyum dan berkata, masalah. Bahkan jika aku memberi mereka keberanian, mereka tidak akan berani datang. Mereka seharusnya bersyukur kepada surga jika aku tidak pergi dan mencari masalah dengan mereka. Tai Xiong merasa bahwa apa yang dikatakan Xiao Chen benar. Ya, ayo minum. Dia segera mengisi cangkir Li Qingshan, berharap dia akan minum dengan senang dan melupakan masalah ini. Li Qingshan minum beberapa mangkuk anggur dan makan beberapa potong daging sapi besar untuk menghilangkan rasa laparnya. Dia bertanya, di mana Hu Xian'er? Mengapa dia belum keluar? Dibandingkan dengan konvensi lingkaran seni bela diri, ini lebih penting. Di belakang rumah 10.000 bunga, ada sebuah paviliun dan bangunan kecil yang indah. Hu Xian'er sedang berdandan di depan cermin. Wajahnya memang sangat cantik. Dagunya lancip dan matanya besar, memperlihatkan penampilannya yang licik dan cerdas.
Dia mengenakan gaun putih yang membungkus tubuhnya yang indah dan lembut, menyebabkan imajinasi seseorang menjadi liar. Kakak memang semakin cantik. Namun, jika kamu terus bersikap lambat, para pahlawan muda dan tuan muda di luar akan menjadi tidak sabar. Pembantu berpakaian hijau di belakangnya memuji. Meskipun tubuhnya agak kurus, dia tetap cantik. Terlebih lagi, dia terlihat mirip dengan Husian Er. Biarkan mereka menunggu. Bagaimanapun, ini malam terakhir. Aku akan bersenang-senang sebelum aku mati. Setidaknya aku tidak akan menyia-nyiakan kasih sayang mereka padaku. Nada bicara Husian Er dingin. Di antara mereka, ada banyak orang yang mesum. Namun, orang-orang seperti Tuan Muda Lu, pahlawan muda Wang, dan yang lainnya bersikap serius terhadap kakak. Duh, aku sungguh tidak sanggup memikirkannya. Serius, mereka hanya tergila-gila pada kecantikanku. Jika aku menunjukkan penampilan asliku, apakah mereka akan tetap serius? Jangan lupa bagaimana ibu meninggal. Husianer menatap ke cermin. Pelayan berpakaian hijau itu segera menundukkan kepalanya dan memainkan ujung gaunnya. Husianer mengalihkan pandangannya. Jika kau ingin memanfaatkanku, pergilah ke utara dan bunuh Li Qingshan itu terlebih dahulu. Namun, apakah benar-benar baik untuk memprovokasi Li Qingshan itu? Kudengar ilmu bela dirinya sangat dalam dan tak terduga. Tak seorang pun di dunia ini yang dapat menangkis tebasan biasa darinya. Aku berkata begitu karena ilmu bela dirinya yang tinggi. Aku rela mengirim siapapun untuk mati. Itu akan baik untuk reputasiku. Tetapi jika dia membunuh orang sampai ke sini, apa yang harus kita lakukan? Kenapa kau begitu pengecut? Ini kota penyu hitam. Lagi pula, dia hanya orang yang bau. Apa kau takut dia tidak akan tunduk padaku? Saat itu, kita bisa membunuh siapapun yang kita mau dan membalaskan dendam ibu. Ngomong-ngomong, kenapa racun tua itu belum ada di sini? Aku akan keluar melihat-lihat. Pembantu berpakaian hijau itu segera berlari keluar. Husianer menghela nafas. Ketika ibunya meninggal, dia masih terlalu muda dan tidak mengerti perseteruan berdarah ini. Namun, dia tidak bisa melupakannya. Bahkan jika itu berarti bekerja dengan pemimpin sekte 5 racun yang berbahaya, dia tidak akan ragu. Tak lama kemudian, pembantu berpakaian hijau itu berlari kembali sambil terengah-engah dan berkata dengan panik, "Kakak, ada kabar buruk. Li Qingshan datang mengetuk pintu rumahku. Dia secara khusus ingin bertemu denganmu." "Apa?" Husianer terkejut dan berdiri. "Mengapa harus malam ini? Ayo cepat dan melarikan diri. Akan terlambat kalau kita terlambat." Pembantu berpakaian hijau itu buru-buru mengemasi barang-barangnya. Ketika dia membungkuk, ekor rubah merah mengikuti di belakangnya. "Apa yang kau takutkan? Simpan ekormu. Setelah aku selesai merias wajahku, kita akan keluar dan menemuinya." Husian Er duduk lagi dan mulai merapikan dirinya di depan cermin. "Kakak, ekormu." Chapter 1212. Kata-kata Li Qingshan membuat seluruh gedung menjadi gempar lagi. Semua orang yang hadir datang untuk Husian Er. Hadiah dari pengorbanan dirinya untuk membersihkan malapetaka dunia seni bela diri telah menambahkan aura kesucian padanya. Ketika mereka mendengar bahwa Li Qingshan datang untuk mencari masalah dengannya, mereka tidak bisa tinggal diam lagi. Kemarahan yang tulus mengalahkan rasa takut mereka. Li Qingshan tersenyum. Tampaknya Husian Er cukup menawan. Dia adalah kandidat yang cocok. Pemimpin sekte 5 racun yang tergeletak di bawah meja pun ikut bergerak-gerak. Keringat dingin muncul di dahi Tai Xiong. Kelompok pemuda berdarah panas ini belum pernah melihat kengerian Li Qingshan sebelumnya. Dia tidak mengira Li Qingshan akan berbelas kasihan jika mereka bertindak gegabah demi seorang wanita cantik. Dia berteman dengan ayah mereka, jadi bagaimana mungkin dia bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Namun, jika dia bergerak, dia hanya akan kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Lady Xian Er masih muda dan bodoh. Itulah sebabnya dia ingin memusuhi Yang Mulia. Yang Mulia murah hati, jadi tidak perlu merendahkan diri Anda ke levelnya. Mengapa Anda tidak memintanya untuk datang dan meminta maaf? Dia ingin menjadikan aku musuhnya. Li Qingshan tercengang. Ah, Tai Xiong terdiam. Wajahnya memerah dan ungu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, jadi dia tidak tahu. Ini menarik. Baru setengah hari yang lalu, aku bahkan tidak mendengar nama Husian Er. Mengapa dia ingin menjadikanku musuh? Bagaimana mungkin dia ingin menjadikan aku musuhnya? Ini. Mulut Tai Xiong dipenuhi dengan kepahitan. Dia tidak bisa menjawab. Dia merasa semua orang menatapnya dengan jijik. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, aku tidak akan memaksamu. Li Qingshan melambaikan tangannya ke meja di sebelahnya. Ada seorang pria muda berjubah brokat memegang kipas lipat. Bicaralah. Aku, Lu Zixiu, lebih baik mati daripada mengkhianati Nona Xian Er. Wajah Lu Zixiu dipenuhi dengan kebanggaan. Meskipun hatinya dipenuhi dengan kepahitan, dia tidak ingin kehilangan muka. Semua orang di gedung itu bersorak. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Lu. Lu Zixiu menangkupkan kedua tangannya di depan dada ke segala arah. Meskipun wajahnya sedikit pucat, dia memiliki semangat yang besar untuk mengabaikan hidup dan mati. Sorak-sorainya semakin keras, seolah-olah akan menembus kabut mengerikan yang diciptakan Li Qingshan. Senior Tai, aku menghormatimu sebagai legenda seni bela diri di generasimu, tapi aku tidak menyangka kau menjadi orang yang begitu hina yang menjilat mereka yang berkuasa. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Tai Xiong merasa cemas dan marah. Mungkinkah dia menanggung penghinaan ini hanya untuk menyelamatkan hidupnya sendiri? Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa tidak semua orang takut mati. Li Qingshan melihat kejadian ini dengan ekspresi jenaka. Luo Hou Xiaoming terbangun dari tidurnya dan berkata dengan tidak sabar, jangan berisik lagi. Bunuh mereka semua.
Meski suaranya lembut dan lemah, ia membuat suara-suara di dalam gedung menjadi tenang, membuktikan bahwa sebagian besar orang masih takut pada kematian. Li Qingshan berdiri dan melangkah maju. Lu Zixiu diam-diam menelan ludahnya dan tiba-tiba merasa kakinya sedikit lemas. Dia menjulurkan lehernya dan berteriak, "Pahlawan raja, bahkan jika kau bisa membunuhku sebagai manusia, kau tidak bisa membunuh cintaku pada Nona Xian, Sebelum suaranya menghilang, sebuah tangan besar menghampirinya seperti awan gelap. Begitu cepatnya hingga dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya dan berkata, "Hidupku sudah berakhir." "Nona Xian, apakah Anda melihatnya?" Dengan desiran, tidak ada adegan urat patah atau tulang patah, tidak ada adegan darah berceceran, tidak ada adegan otak pecah, dan tidak ada adegan tragis berupa mayat yang tergeletak di tempat. Lu Zixiu hanya merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, tetapi dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya dan mendapati bahwa semua orang sedang menatapnya. Sosok yang dikenalnya muncul di panggung di bawah. Mulutnya sedikit terbuka, dan wajahnya penuh keterkejutan. Itu adalah Huxian, Dia tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan seperti itu begitu dia keluar. Lu Zixiu berdiri di lantai atas dalam keadaan telanjang. Ternyata cengkeraman Li Qingshan tidak melukai Lu Zixiu sama sekali, tetapi semua pakaiannya robek. Dia benar-benar telanjang. Itu agak kecil. Li Qingshan menunduk sambil tersenyum misterius, lalu kembali ke posisi semula, meninggalkan Tuan Muda Lu yang telanjang di sana. Wajah Lu Zixiu yang pucat pasi memerah, darah hampir menetes. Tiba-tiba ia menjerit histeris dan melompat keluar jendela. Kalau dipikir-pikir, pemandangan hari ini pasti akan terulang lagi dalam mimpi buruknya berkali-kali. Nona Xian, semua orang memperhatikan kedatangan Huxian. Wajah Tai Xiong pucat pasi. Huxian ini benar-benar berani keluar. Dia benar-benar wanita penggoda yang mematikan. Li Qingshan melirik Huxian dan mengaitkan jarinya ke seorang pemuda berjubah hitam. "Katakan padaku, bagaimana dia akan melawanku?" "Setan, aku tidak tahu apa-apa. Bunuh saja aku." Pemuda berjubah hitam itu menggertakkan giginya. Dibandingkan dengan penampilannya yang jelek, dia lebih baik mati saja. "Raja yang sopan, tidak perlu menginterogasi orang lain. Kenapa aku tidak memberitahumu saja?" Huxian menyeret gaun panjangnya dan melayang ke arah Li Qingshan. Dia melirik pemimpin Sekte Lima Racun di bawah meja dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. "Oh, katakan padaku." Li Qingshan menyilangkan lengannya dan menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ia merasakan sesuatu yang mirip dengan deja vu. "Saya nyatakan kepada dunia bahwa siapapun yang akan merenggut nyawamu, tua atau muda, menikah atau belum, saya, Huxian, bersedia menikahinya dan mengabdi padanya sepanjang sisa hidupku." Huxian mengangkat kepalanya tinggi-tinggi seolah-olah dia akan menghadapi bahaya. Dia memancarkan aura suci dan murni yang menggerakkan semua orang yang hadir. Namun, dia juga memperlihatkan sosoknya yang anggun. Musuh benar-benar tidak bertemu kecuali mereka bukan musuh. Li Qingshan akhirnya tahu bahwa ada alasan seperti itu di baliknya. Dia berjalan di sekitar Huxian dan berkata, penampilanmu tidak buruk, bentuk tubuhmu bagus, dan seni bela dirimu lumayan. Selain fakta bahwa kamu sedikit berbisa, kamu benar-benar cocok dalam segala hal." Berbisa, jantung Huxian berdebar kencang. Tidak ada pria yang pernah menilai dirinya seperti ini sebelumnya. Hal itu membuatnya merasa telanjang. Untungnya, pihak lain tampaknya tidak memiliki niat membunuh. Dia tidak sekejam yang dikatakan rumor. Asal dia tidak mempunyai pikiran menyimpang, segalanya akan mudah. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Pangeran yang sopan, jika kau ingin membunuhku, lakukan saja sesukamu. Aku, Huxian, tidak akan melawan. Namun, tolong ampuni orang-orang tak bersalah di gedung ini." Kata-katanya menyentuh hati semua orang di gedung itu, tetapi mereka juga merasa malu. Dia seorang pria, tetapi dia membutuhkan seorang wanita untuk melindunginya. Pria macam apa dia? Mereka semua menghunus pedang, ingin bertarung sampai mati dengan Li Qingshan. Semuanya, jangan impulsif. Xian, tidak layak. Dia berteriak dan berpikir dalam hati, sekelompok idiot, ayo mati. Li Qingshan mengerutkan kening. Dia tidak melihat orang lain di matanya dan berkata kepada Huxian, pikiranmu benar-benar jahat. Aku tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Pangeran Ksatria. Mata Huxian tiba-tiba membelalak. Rasa sakit yang tajam datang dari perutnya. Li Qingshan meninju perutnya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu mengerti sekarang? Kau, Huxian perlahan berlutut di tanah. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan memukulnya. Semua orang membelalakkan mata. Mereka tidak menyangka seorang pria benar-benar akan memukulnya. Maaf, aku tidak bisa menahan pukulan ini. Kau mengingatkanku pada wanita yang penuh kebencian. Namun, kupikir kau masih bisa diselamatkan. Kau hanya kurang pelajaran. Li Qingshan mengangkat dagunya yang tajam dan berkata, meskipun kau ingin berurusan denganku, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan memberimu keuntungan besar. Aku akan menjadikanmu salah satu dari 10 wanita cantik di kuil Pudu untuk mengisi kekosongan keluargamu. Setelah itu, aku akan menerimamu. Bagaimana menurutmu? Huxian benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia hampir melupakan rasa sakit di tubuhnya. Manfaat besar macam apa ini? Apa yang dimaksudnya dengan salah satu dari 10 wanita tercantik di kuil Pudu? Pikiran Tai Xiong kacau. Apa yang terjadi? Apakah dia datang ke selatan sendirian untuk ini? Amitabha, kebajikan Nona Hus sungguh mengagumkan. Pangeran Ksatria Agung ingin menindas wanita seperti ini. Sungguh hina. Sebuah nyanyian Buddha yang rendah dan sedih terdengar. Seorang biksu dan seorang pria melangkah masuk ke dalam bangunan. Itu adalah kepala biara Fuku dan master kuil kekosongan misterius.
Setelah berdiskusi, Serikat Bela Diri memutuskan untuk menunggu si kelinci di pusat kota. Mereka takut si kelinci akan datang dan merobohkan pohon itu. Akan tetapi, sementara yang lain dapat memilih untuk tidak datang, mereka tidak bisa. Jika mereka menghindari musuh mereka ketika mereka hanya beberapa inci jauhnya, bagaimana mereka bisa memiliki harga diri untuk berdiri di dunia tinju? Li Qingshan tersenyum dan berkata, benar-benar ada orang yang berani datang mencari masalah. Kepala biara Fuku berkata, jika bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Master Kuil Kekosongan Misterius berkata, Li Qingshan, apakah kau membunuh kakak seniorku? Juga, perseteruan berdarah Tuan Fu Hu harus dibalaskan. Li Qingshan mengusap bagian belakang kepalanya. Siapa yang kalian bicarakan? Ngomong-ngomong, siapakah kalian? Yang mulia, Tai Xiong tiba-tiba berbicara, menjelaskan seluruh cerita dan identitas kedua orang ini. Dia kemudian menghela napas berat dan berkata, mengapa kalian datang? Chapter 1213. Setan, Kepala Kuil Mystic Void berbicara tentang perseteruan berdarah, tetapi Li Qingshan berbicara tentang wanita. Dia sangat marah. Lihatlah betapa marahnya dirimu. Kakakmu yang lebih tua telah menyebabkan semua ini menimpanya. Dia telah menerima begitu banyak keuntungan dariku, dan sekarang dia ingin menyakitiku. Dia anjing yang tidak bisa dijinakkan. Dan kamu, biksu, adikmu yang masih muda bisa dianggap biksu, tetapi dia berani mengutuk. Tidakkah kamu tahu apa arti kata-kata kasar? Jika aku tidak memberinya pelajaran atas nama Buddha, aku akan menjadi murid biksu yang sia-sia. Li Qingshan mengangkat Husianer lagi dan berkata kepada kepala biara Fuku, sebagai seorang kepala biara, kurangnya disiplinmu sudah merupakan kejahatan yang dapat dihukum mati. Namun, tidakkah kau mengagumi karakternya? Asal kau menerimanya dan menjadi salah satu dari 10 wanita tercantik di dunia, aku akan mengampuni nyawamu. Dan kau, cepatlah serahkan orang itu, atau kau akan mati juga. Husianer memejamkan matanya, air mata mengalir di pipinya seperti tetesan air hujan di bunga pir. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Iblis, lepaskan Nona Xian, Kita akan melawannya sampai mati. Para tuan muda dan pahlawan menjadi marah. Dengan dukungan kedua tetua ini, mereka merasa jauh lebih berani. Li Qingshan menepuk-nepuk bagian belakang kepalanya. Jangan pura-pura menangis. Air mata Husianer semakin mengalir. Tidak, dia sudah lama tidak diperlakukan seperti ini. Dia merasa dirugikan, dan dia tidak bisa menahan rasa takut ketika menyadari pria ini tidak berada di bawah kendalinya. Kalau begitu, tahan saja. Li Qingshan melotot, dan Husianer segera berhenti menangis. Dia mengerutkan bibirnya dan menatap Li Qingshan dengan iba. Benar sekali, hari ini adalah hari pernikahanmu. Li Qingshan tersenyum dan mengusap bagian belakang kepalanya. Husian, menundukkan kepalanya, tidak mengatakan sepatah kata pun. Setan, mati. Tepat ketika para tuan muda dan pahlawan tidak dapat menahannya lagi, kepala biara Fuku mengambil kuda-kuda dan merentangkan kedua lengannya. Ia meraung seperti lonceng besar, suaranya terdengar sejauh 10 li. Cahaya keemasan menghantam Li Qingshan. Itulah raungan singa. Raungan ini dapat langsung membunuh lawan, dan 7 iblis gunung Yan pun tewas akibat gerakan ini. Ia dikenal sebagai, satu raungan membunuh 7 setan. Li Qingshan hanya menggelengkan kepalanya. Kedengarannya seperti gonggongan anjing. Dari sudut matanya, Zhang Xuan melihat Husian, menutup telinganya dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Dia tidak menggunakannya sebagai tameng. Itu hanya sedikit kejutan setelah kejadian. Seharusnya tidak seperti ini. Melihat ke bawah, ada sesuatu yang tergantung dari gaun merah menyala itu. Seperti ekor besar, ia menundukkan kepalanya dan mengendus-endus leher wanita itu dengan keras. Melalui riasan tebal dan aroma tubuh yang samar, ia benar-benar mencium jejak aura iblis. Aneh. Bagaimana dia bisa berubah tanpa melalui kesengsaraan surgawi? Setelah berubah, kecuali dia dipukul hingga kembali ke wujud aslinya, dia tidak akan begitu saja memperlihatkan ekor rubahnya. Namun, ketika dia memikirkannya, dia menyadari bahwa Husianer mungkin sama dengan Gu Yanying. Dia juga merupakan campuran manusia dan iblis, dan ras iblis rubah secara alami pandai menyihir dan membuat bentuk ilusi, bukan transformasi sejati. Jadi itu seekor rubah betina. Apa katamu? Tubuh Husian, bergetar, dan wajahnya memucat saat dia buru-buru menarik ekornya. Semua orang merasa bahwa Li Qingshan benar-benar gila. Pada saat ini, dia masih berani menggoda Nona Xian, Namun mereka tidak dapat menahan perasaan bahwa dia memang layak disebut Raja Pahlawan karena begitu tenang menghadapi dua ahli hebat. Pada saat ini, sambaran petir menerangi seluruh menara 10.000 bunga. Master Kuil Kekosongan Misterius mengeluarkan raungan rendah dan menggunakan teknik tertinggi Kuil Kekosongan Misterius, teknik 5 telapak guntur. Petir melompat di antara kedua tangannya dan bergerak. Kepala biara Fuku menghancurkan kasaya, dan otot-ototnya menggelembung seakan-akan dilapisi emas. Namun, Li Qingshan bahkan tidak melihat mereka. Dia berkata kepada Husianer, aku bilang kamu adalah seorang fiksen. Bagi yang lain, kata-kata ini mungkin terdengar seperti rayuan, tetapi ekspresi Husianer meredup. Mengetahui bahwa dia telah melihatnya, dia tidak berani membantah. Dia mengerutkan bibirnya dan mengirimkan transmisi suara, karena yang mulia tahu bahwa aku tidak cantik, mengapa Anda tidak membiarkanku pergi? Kurasa aku membuat keputusan yang tepat untuk datang ke sini hari ini. Husianer melihat tidak ada sedikit pun rasa jijik di wajahnya, dan matanya yang bulat bersinar. Dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Apakah benar-benar ada pria yang tidak mempermasalahkan identitasnya? Kepala biara Fuku bangkit dari tanah dan menerobos lantai. Ia melemparkan seuntai tasbih, yang berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan dan melesat jatuh. Rangkaian tasbih ini berjumlah 108 butir.
Tasbih-tasbih ini dimurnikan dari relik-relik yang ditinggalkan oleh para biksu terkemuka di kuil Pudu. Tasbih-tasbih ini tidak hanya sangat kuat, tetapi juga dapat menembus batu dan besi, tetapi juga dapat mengubah lintasannya di udara, sehingga mustahil bagi orang untuk menghindar. Sepanjang sejarah, siapa yang tahu berapa banyak kejahatan besar yang telah menimpa mereka. Tangan Master Kuil Kekosongan misterius menari-nari dengan kilat, namun ia melesat ke kaki Li Qingshan, berniat menyerang dari atas dan bawah. Yang mulia, biarkan aku pergi dulu. Aku hanya akan menjadi beban bagimu. Hu Xianer berkata dengan cemas. Petir dan tasbih sudah membuatnya merasa takut dari jauh. Jika dia terpengaruh olehnya, dia takut dia akan ketahuan. Jika dua ikan dan udang bau ini bisa melukai sehelai rambut di kepalamu, aku akan menulis huruf Li Ku secara terbalik. Tatapan mata Li Qingshan menembus lantai tebal dan dia menekannya dengan tangan kanannya. Master Kuil Kekosongan misterius hendak mengeluarkan petir di tangannya, tetapi tangan kanannya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Tangannya tertancap di udara, dan petir di tangannya meledak. Petir tidak semenyenangkan itu. Master Kuil Kekosongan misterius dan Sui Hanfeng memiliki masalah yang sama. Mereka berdua ingin menggunakan jurus yang kuat untuk langsung membunuhnya, jadi mereka menggunakan jurus mereka hingga batas maksimal. Namun, meskipun petir itu kuat, petir adalah yang paling sulit dikendalikan. Jika petir diganggu oleh kemampuan ilahi, petir itu akan segera lepas kendali dan menyebabkan serangan balik. Dia menoleh ke tasbih yang menyerangnya. Bukankah itu hanya sekumpulan artefak spiritual yang lemah? Tepat saat dia hendak membalas, hembusan angin kencang datang dari belakangnya. Master Sekte Lima Racun, yang telah berbaring di tanah, tiba-tiba melompat dan mengeluarkan teriakan aneh seperti kodok. Energi sejati yang melonjak terkondensasi menjadi ekor kalajengking yang menusuk ke arah punggung Li Qingshan. Seni Iblis Lima Racun. Tai Xiong menjadi pucat karena ketakutan. Dia juga telah berpartisipasi dalam pertempuran melawan Sekte Lima Racun, tetapi dia tidak pernah menyadari bahwa lelaki tua yang tergeletak di tanah adalah Master Sekte Lima Racun. Master Sekte Lima Racun telah dipukuli sampai babak belur oleh Li Qingshan, dan dia telah kehilangan semua giginya. Seperti kata pepatah, pukul dia sampai ibunya tidak mengenalinya. Siapa yang mengira bahwa iblis besar yang mengamuk di dunia akan berbaring di atas meja seperti anjing kudisan? Dia juga dengan hati-hati menutupi wajahnya. Jika Husian, tidak memikirkannya, dia pasti tidak akan mengenalinya. Master Sekte Lima Racun berada di level ke-10 alam bawaan. Dalam hal kultivasi, dia sebenarnya berada di atas Li Qingshan dan telah lama menembus meridiannya. Namun, setelah mengetahui identitas Li Qingshan, bagaimana mungkin dia berani bertindak gegabah tanpa berpikir? Setelah berbaring di tanah untuk waktu yang lama, dia akhirnya menunggu kesempatan ini dan segera bersiap untuk melarikan diri. Namun, karena beberapa alasan, saat dia memikirkan pukulan itu, gelombang kebencian muncul di hatinya, dan dia melancarkan serangan mematikan ini. Tanpa melihat akibat serangan itu, ia menggunakan teknik gerakan kelabang yang tak tertandingi dan melarikan diri keluar gedung. Li Qingshan, beraninya kau tidak menghormati orang tua ini. Kau sendiri yang menyebabkan semua ini. Aku hampir lupa padamu. Kembalilah ke sini. Li Qingshan bahkan tidak menoleh saat mengulurkan tangan dan meraihnya. Sosok Master Sekte Lima Racun berhenti, dan kekuatan harapan berubah menjadi tangan raksasa yang menariknya kembali dan menggunakannya sebagai perisai. Mata Master Sekte Lima Racun membelalak, cahaya kemasan bersinar di matanya. Dia hanya bisa memutar seni iblis Lima Racun dengan seluruh kekuatannya dan melepaskan energi sejatinya untuk membentuk pertahanan. Namun pada saat panik, hal itu sebanding dengan serangan habis-habisan dari kepala biara Fuku. Chapter 1214. Situs baca teks online domain bacaan ponsel. Klik 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 klik. Darah berceceran di sekujur tubuh Master Sekte Lima Racun. Cairan hijau kental berceceran di lantai, menyebabkan kepulan asap putih mengepul. Li Qingshan tersenyum. Tidak heran mengapa wajahnya begitu gelap. Ternyata, dia telah memurnikan darahnya menjadi racun, mengubah dirinya menjadi orang yang diracuni. Dia bisa membunuh hanya dengan mengulurkan tangannya. Namun, dengan begitu, tasbih akan basah oleh darah beracun, jadi tasbih itu mungkin akan rusak parah. Bagi seorang praktisi ki biasa yang mampu mengendalikan begitu banyak artefak roh, ia pasti telah memurnikannya menjadi artefak kehidupan. Meskipun mereka dapat menunjukkan kekuatan yang mencengangkan, jika mereka rusak, serangan baliknya akan sangat parah. Benar saja, wajah Biksu Fuku berubah drastis, dari kemasan menjadi merah. Seteguk darah tiba-tiba menyembur dari mulutnya, dan darah itu berceceran beberapa meter jauhnya. Warna kemasan di tubuhnya meredup, kembali ke warna normalnya. Dia menunjuk Li Qingshan dengan enggan. Kau. Lalu dia jatuh ke tanah dan pingsan. Tubuh Master Kuil Kekosongan misterius hangus menghitam. Dia tergeletak tak bergerak di tanah. Li Qingshan melempar Master Sekte Lima Racun yang setengah mati ke tanah. Seluruh gedung itu sunyi. Semua orang memandang Li Qingshan seolah-olah mereka sedang melihat monster. Dalam sekejap mata, 3 ahli besar dari jalan yang benar dan yang jahat semuanya telah dikalahkan olehnya. Itu semudah bermain game. Sebenarnya, dia hanya menyerang 2 kali. Kepala biara Fuku dan Master Kuil Kekosongan misterius keduanya terluka parah oleh serangan balik. Namun di mata para pengamat, metode semacam ini sungguh menakjubkan. Mata Husianer membelalak. Li Qingshan tiba-tiba tersenyum. Dia menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya dalam-dalam, memperlihatkan gigi putih mutiaranya dan mencicipi lidahnya yang harum. Husian, mengerang dan menutup matanya. Dia menerima nasibnya dan tidak melawan atau melawan. Wajahnya diwarnai dengan rona merah yang memabukkan. Para pemuda di lantai atas dan bawah tampak seperti telah kehilangan orang tua mereka, tetapi tidak seorang pun yang berani berbicara lagi. Li Qingshan berkata, saya baru saja. Apa kamu setuju? Dia lalu berbisik, kalau kau berani berakting lagi, aku akan mencabut ekor rubahmu.
Husianer menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara seperti nyamuk, Baiklah, Li Qingshan tersenyum dan memerintahkan Tai Xiong untuk memindahkan Master Kuil Kekosongan Misterius dan Kepala Biara Fuku secara berurutan. Ketiganya tidak mati. Serangan balik dari teknik mereka sendiri dan senjata rohani Natal tidak cukup untuk membunuh mereka. Sebaliknya, pemimpin Sekte Lima Racunlah yang terluka paling parah. Dia hanya punya satu napas tersisa. Kepala Kuil Kekosongan Misterius dan Kepala Biara Fuku terbangun. Mereka melotot ke arah Li Qingshan. Li Qingshan menendang pemimpin Sekte Lima Racun itu ke tanah. Hei, berhenti berpura-pura mati. Mari kita bicara tentang Anda. Ngomong-ngomong, apa yang sedang kamu pikirkan? Beraninya kamu menyerangku. Apa yang kau pikirkan? Mengapa kau masih berani menyerangku? Dia terkurung oleh dunia ini, dan kecepatan reaksinya sangat lambat. Meskipun tidak berbahaya, tetapi Fu Sein telah menghalanginya. Meskipun tidak berbahaya, tetap saja akan memalukan. Selain itu, akan membuat orang lain merasa tidak realistis bahwa dia juga bisa menang. Pemimpin Sekte Lima Racun mendengus. Raja Pahlawan, tolong ampuni nyawaku. Orang tua ini, orang rendahan ini kebingungan sejenak. Aku bersedia bergabung dengan fraksi dunia di bawah langit dan melayani raja seperti seekor anjing. Tai Xiong berkata, Wang Ye. Sama sekali tidak. Pemimpin Sekte Lima Racun itu kejam dan kejam. Dia suka membunuh orang yang tidak bersalah. Itu pasti akan mempermalukan Wang Ye. Li Qingshan berkata dengan santai, kalau begitu, mari kita bunuh mereka. Pemimpin Sekte Lima Racun buru-buru berkata, Yang mulia, janganlah jatuh ke dalam perangkap yang menebar perselisihan. Tubuh Patuate ini ada di World Guild, tetapi hatinya ada di Martial Union. Aku punya dendam yang dalam terhadap Martial Union. Alasan aku mengambil risiko datang ke kota Black Tortoise kali ini adalah untuk memberikan pukulan pada Martial Union. Oh, ada apa? Li Qingshan penasaran, dan dia merasakan Husianer di pelukannya sedikit gemetar. Kata Master Sekte Lima Racun dengan kejam, aku ingin meracuni semua bajingan kecil di gedung ini sampai mati. Begitu dia mengatakan hal itu, seluruh gedung menjadi gempar. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba Li Qingshan, siapa yang akan menjadi tandingan Master Sekte Lima Racun? Mereka semua pasti sudah terbunuh. Betapa berbisanya, Tai Xiong menghirup udara dingin. Awalnya, dia merasa bahwa bertemu dengan Li Qingshan adalah hal yang sangat tidak beruntung. Sekarang setelah dipikir-pikir, jika bukan karena Li Qingshan, hidupnya juga akan terancam. Di tanah, Master Kuil Kekosongan Misterius dan Kepala Biara Fuku saling memandang, keterkejutan tampak di wajah mereka. Mereka telah memusatkan seluruh perhatian mereka pada Li Qingshan, mengabaikan iblis lainnya. Namun, dia telah bersembunyi selama ini, jadi bagaimana dia bisa tahu situasi di kota Black Tortoise? Cek, kau sebut ini masalah besar. Jika kau bilang akan meracuni semua orang yang berpartisipasi dalam konvensi persatuan bela diri sampai mati, aku tetap akan menghormatimu. Apa hebatnya menindas sekelompok bajingan kecil? Mati saja. Li Qingshan mengangkat tangannya dan hendak menamparkan. Master Sekte Lima Racun berteriak, keponakanku, selamatkan aku. Tubuh Husian, bergetar, dan dia menundukkan kepalanya dalam diam. Ini semua rencanamu. Kalau kau tidak memancingku ke sini, bagaimana mungkin aku bisa mengalami bencana seperti ini? Sekarang setelah kau memanjat cabang pohon yang tinggi, kau bahkan tidak mau membantuku. Apa? Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Pandangan mereka tertuju pada Husian, penuh dengan ketidakpercayaan. Aku tahu kau sedang berbuat jahat. Li Qingshan memukul bagian belakang kepalanya lagi, lalu menendang Master Sekte Lima Racun hingga mati. Jangan berteman dengan orang jahat seperti itu di masa depan. Nona Xian, ini tidak mungkin benar. Ya, aku berhasil. Aku membalas dendam untuk ibuku. Semua orang dari Serikat Bela Diri pantas mati. Wajah Husian, dipenuhi dengan kebencian. Mungkinkah kau, penerus penari ilusi? Kepala Biara Fuku tiba-tiba tersadar. Amitabha, Dermawan Hu, ibumu menggunakan ilusinya untuk memicu kekacauan dan pembantaian. Dia pantas dihukum. Dan lagi, Dermawan Li, kau mengaku sebagai Raja Pahlawan, tapi kau tidak tahu bahwa tindakanmu akan mendatangkan kekacauan ke dunia, dan berapa banyak orang yang akan mati karenamu. Apa yang saya lakukan sama saja dengan Buddha, menjadikan semua makhluk hidup setara. Tidak, aku bahkan lebih tinggi dari Buddha. Buddha hanya membicarakannya, tetapi aku membawa kesetaraan sejati, yang memungkinkan setiap orang di dunia memiliki kesempatan untuk mempelajari seni bela diri yang tiada taraf. Aku akan membuat semua sekte dan keluarga bangsawan yang menindas semua makhluk hidup runtuh dan hancur. Aku akan mengalahkan anak-anak bangsawan yang terlahir ini dari awan dan membuat mereka bersaing dengan pelayan mereka. Benar sekali, aku ingin dunia jatuh ke dalam kekacauan. Li Qingshan berkata dengan berani, tidak percaya pada Buddha. Amitabha, sifat jahat dermawan begitu dalam sehingga tidak dapat dimurnikan oleh Buddha. Jika Anda hidup, Anda akan tenggelam ke dalam lautan kepahitan, dan jika Anda mati, Anda akan jatuh ke neraka, tidak akan pernah bereinkarnasi. Sialan, kau mengutukku sekarang karena kau tidak bisa mengalahkanku. Karena kau tidak bisa memurnikanku, carilah orang lain untuk melakukannya untukmu. Li Qingshan berjongkok dan menepuk-nepuk kepalanya yang botak. Ia menunjuk Husian, di sampingnya. Lihatlah betapa jahatnya dia. Dia membutuhkan pengaruh Dharma Buddha. Cepatlah dan terimalah dia sebagai muridmu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Husianer memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia masih membicarakan hal ini. Tiba-tiba, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Kepala Biara Fuku, aku bersedia menjadi murid kuil Pudu dan mendengarkan ajaran Buddha setiap hari. Gelar 10 wanita tercantik di dunia bela diri adalah gelar yang bahkan ibunya tidak pernah mendapatkannya.
Chapter 1215. Li Qingshan berdiri dan mengangkat bahu. Dia mengangkat kaki kanannya dan hendak menginjak kepala botak itu. Yang mulia, mohon tunggu sebentar, kata Tai Xiong. Menunggu apa? Guru Fuku selalu baik hati. Ia bukan hanya tokoh terkenal di dunia seni bela diri, tetapi juga memiliki kedudukan luar biasa di hati puluhan ribu putra Buddha. Jika aku membunuhnya sekarang, aku khawatir lebih banyak orang akan menjadi musuh fraksi dunia. Maksudmu, dia bisa membunuhku, tapi aku tidak bisa membunuhnya. Ekspresi Li Qingshan menjadi gelap. Tai Xiong berkeringat dingin. Dia menguatkan dirinya dan berkata, Yang mulia menjelajahi dunia, siapa yang dapat menghentikan Anda? Tetapi tidak ada gunanya membunuhnya, jadi mengapa harus membunuhnya? Aku bisa membujuk tuannya lagi. Siapa tahu, dia mungkin berubah pikiran dalam beberapa hari. Baiklah, demi kasih sayang, aku akan memberimu waktu 4 hari. Pada saat itu, jika dia tidak mau kembali, bahkan jika semua putra Buddha berdiri di hadapanku, aku pasti akan membunuhnya. Li Qingshan menarik kakinya. Tai Xiong menghela napas lega dan buru-buru membantu kepala biara Fuku berdiri dan menyalurkan energi vitalnya untuk menyembuhkan diri. Kepala biara Fuku bersujud dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Li Qingshan membiarkan mereka begitu saja. Luka seperti ini tidak dapat disembuhkan dalam beberapa hari. Karena biksu ini masih ingin hidup, dia mungkin akan berubah pikiran. Dia berkata kepada kepala kuil kekosongan misterius, sekarang giliranmu. Kepala kuil kekosongan misterius terluka parah. Tubuhnya mengeluarkan bau terbakar. Serangan balik dari kekuatan petir tidak mudah untuk ditanggung. Dia tahu dia akan kalah dalam pertarungan ini sebelum dia datang, tetapi dia tidak menyangka akan kalah begitu menyedihkan. Li Qingshan bertanya pada Hu Xianer, apa nama keindahan kuil kekosongan misterius? Yang Miao Zhen, juga dikenal sebagai peri Miao Zhen. Apakah tidak cukup memiliki aku? Hu Xianer menundukkan kepalanya, tampak marah dan kesal. Jangan begitu. Kita baru kenal kurang dari 2 jam, kenapa kamu pura-pura mesra? Tentu saja tidak cukup hanya memilikimu. Kami akan mengumpulkan 10 wanita tercantik di dunia. Lagi pula, kau bukanlah wanita tercantik di dunia. Pergilah. Nada bicara Li Qingshan tidak terdengar seperti sedang berburu. Sebaliknya, dia terdengar seperti anak kecil yang bertekad untuk mengumpulkan 1 set kartu dan melepaskan Hu Xianer yang tidak termasuk dalam set tersebut. Hu Xianer cemberut. Aneh sekali. Li Qingshan berkata kepada Master Kuil Kekosongan Misterius, Hidung Lembu, serahkan muridmu, Yang Miao Zhen, sebagai ganti nyawamu. Iblis, jangan coba-coba. Li Qingshan langsung mengangkat kakinya dan menunjuk ke arah Tai Xiong, diam. Tai Xiong hendak membuka mulut untuk membujuknya, tetapi dia hanya bisa menutup mulutnya ketika mendengar ini. Lihatlah betapa pintarnya guru ini. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka yang tenggelam pandai berenang, dan mereka yang dipukuli sampai mati adalah mereka yang membalas dengan kata-kata. Matilah. Pangeran yang sopan, Yang Miao Zhen ada di sini, mohon tunjukkan belas kasihan. Seorang Taois wanita yang mengenakan mahkota berjalan masuk dari luar. Dia memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia tinggi dan tidak memakai riasan. Jalannya seperti burung bangau, dan dia tampak sangat anggun. Oh, satu lagi. Li Qingshan tersenyum. Dalam waktu kurang dari 2 hari, dia telah mendapatkan 3 dari 10 wanita cantik teratas. Kemajuannya dapat dikatakan luar biasa. Yang Miao Zhen memanjat gedung tinggi itu dengan ekspresi acuh tak acuh. Ia membungkuk kepada Li Qingshan dan Master Kuil Kekosongan Misterius, seolah-olah ia tidak melihat keadaan menyedihkan yang dialami Master Kuil Kekosongan Misterius. Bagus, kau datang ke sini untuk menukar nyawa si hidung sapi ini, kan? Tanya Li Qingshan. Miao Zhen, tidak, aku lebih baik mati, kata Master Kuil Kekosongan Misterius. Yang Miao Zhen menggelengkan kepalanya pelan, sama sekali tidak. Kalau begitu kau di sini untuk mengambil mayatnya. Sama sekali tidak, saya ingin bermain catur dengan pangeran. Catur, paviliun 10.000 bunga ini adalah tempat yang elegan. Hu Xianer ini sering menguji orang-orang di sini dengan 4 seni. Sulit untuk menentukan siapa yang lebih baik dalam 4 seni, jadi kita hanya bisa bertarung di papan catur ini. Jika aku menang, tolong lepaskan dia segera. Jika aku kalah, dia akan menjadi milik pangeran mulai sekarang, dan aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Terlepas dari apakah Yang Miao Zhen menang atau kalah, ekspresinya acuh tak acuh. Li Qingshan berkata, jika aku mengulurkan tanganku, apakah kau pikir kau dapat melarikan diri? Apa gunanya bermain catur? Sangat mudah untuk menekan orang lain dengan kekerasan, tetapi sulit untuk memenangkan hati mereka dengan kebajikan. Baru saja, setelah mendengarkan kata-kata lurus pangeran, saya merasakan kekaguman yang mendalam di hati saya dan berharap saya bisa mengikuti Anda. Namun, kultivasi saya berasal dari kuil kekosongan misterius, jadi bagaimana saya bisa pergi begitu saja seperti ini? Saya harus berusaha keras. Saya percaya bahwa pangeran adalah orang yang berbudi luhur dan tidak akan mengecewakan Miao Zhen. Jika pangeran tidak pandai bermain catur, Anda dapat meminta Nona Hu Xianer untuk melakukannya untuk Anda. Keterampilan caturnya juga terkenal. Yang Miao Zhen berbicara tanpa lelah, tidak merendahkan atau mendominasi. Sikap seperti ini sebenarnya dapat membangkitkan keinginan pria untuk menaklukkannya. Li Qingshan tersenyum dan berkata, kau benar-benar pandai bicara. Jika aku menang melawanmu, aku tidak akan memulai pembantaian jika aku senang. Apapun hasilnya, aku akan melindungi nyawa si hidung sapi ini dan bahkan memberi diriku kesempatan untuk menang. Pangeran itu bijak dan berpandangan jauh ke depan, jauh melampauiku. Agaknya, keterampilan caturmu juga jauh lebih unggul dariku. Hu Xianer berbisik, pangeran, berhati-hatilah agar tidak tertipu. Kemampuan caturku. Li Qingshan meneguk abis anggur dalam kendi itu, lalu melambaikan tangannya untuk membersihkan meja.
Bawa papan caturnya. Sesaat kemudian, pelayan berpakaian biru itu membawa papan catur dan melemparkan dirinya ke pelukan Husianer. Kakak perempuan. Apakah ini adik perempuanmu? Tanya Li Qingshan. Melapor ke pangeran, dia. Siapa namanya? Hu Linger. Jaga dia baik-baik. Kalau aku tak sengaja membunuh si cantik, setidaknya aku punya cadangan. Mata Yang Miaozhen berbinar. Li Qingshan mencibir dalam hati. Dia tidak setenang yang terlihat. Keduanya duduk saling berhadapan dan seharusnya bermain terlebih dahulu. Yang Miaozhen berkata, kemampuan catur pangeran pasti sangat tinggi. Bisakah Anda mengizinkan saya bermain terlebih dahulu dengan hitam? Terserah kamu. Meskipun aku belum bermain banyak, itu lebih dari cukup untuk mengalahkanmu. Master kuil kekosongan misterius sedang berbaring di tanah, mencibir dalam hati. Iblis ini memiliki kata-kata yang hebat, tetapi dia tidak tahu seberapa hebat keterampilan catur Yang Miaozhen. Keterampilan catur berbeda dengan seni bela diri. Itu tergantung pada bakat seseorang. Yang Miaozhen memiliki temperamen dingin dan tidak tertarik pada seni bela diri. Selain kultivasi, dia hanya terobsesi dengan catur. Ketika dia berusia 13 tahun, dia menang melawan Master Kuil Kekosongan Misterius. Setelah dia berusia 15 tahun, dia tidak pernah kalah lagi. Pada saat ini, embusan angin bertiup ke dalam gedung. Seorang gadis muda datang dengan menunggangi angin dan langsung naik ke atas melalui jendela. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Yang Mulia, Kakak Yang, bolehkah saya ikut bermain? Kau siapa? Tanya Li Qingshan. Gadis kecil ini adalah Zhang Xuanfeng dari Sekte Angin Ilahi. Aku kebetulan termasuk dalam 10 wanita tercantik. Zhang Xuanfeng telah berganti pakaian menjadi pria. Dia tampak gagah berani dan heroik, tetapi hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Dia tidak datang ke sini dengan sukarela. Beberapa saat yang lalu, dia ingin melarikan diri dari kota dan menjauh sejauh mungkin dari Li Qingshan. Namun, dia telah ditangkap oleh Zhang Yuntian dan dikirim ke sini untuk dijadikan taruhan judi. Oh, apa yang ingin kamu pertaruhkan denganku? Li Qingshan tersenyum. Hal itu benar-benar datang kepadanya tanpa perlu usaha sama sekali. Mari kita bertaruh pada pedang di belakang Yang Mulia. Zhang Yuntian berdiri di puncak tembok kota bagian dalam, memandang ke arah paviliun bunga segudang. Sebelum Li Qingshan memperoleh pedang itu, dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Dia mengandalkan kekuatan kasar untuk mendobrak gerbang kota dan pertempuran berdarah untuk merebut kota kuda berlari. Xuanfeng, jangan salahkan gurumu karena tidak berperasaan. Ini menyangkut hidup dan mati seluruh serikat bela diri. Karena Li Qingshan tega mengoleksi 10 wanita tercantik, dengan kecerdasan dan ketangkasanmu, menjaga nyawamu seharusnya tidak sulit. Chapter 1216. Seberkas cahaya merah membumbung tinggi ke langit, menembus langit malam. Niat membunuh menyapu seperti badai. Ekspresi Zhang Yuntian berubah. Itu dari arah menara Myriad Flower. Apakah dia menyerang? Namun, baru saja 2 ahli top masuk dan bertarung dengannya, tetapi tidak ada perubahan seperti itu. Apa yang dilakukan Xuanfeng hingga membuatnya marah? Li Qingshan tidak marah. Yang marah adalah jiwa pedang bunga liar. Niat membunuh yang meletus langsung mengubah menara bunga segudang menjadi medan pembantaian Sura. Ekspresi semua orang berubah. Beberapa bahkan meratap ketakutan. Yang Miaozhen tidak bisa lagi tetap tenang. Tampaknya ada ribuan tentara yang meraung dalam benaknya. Tubuhnya gemetar seperti daun yang tertiup angin. Banyak tuan muda di menara itu merangkak di bawah meja. Mereka tidak dapat menahan niat membunuh yang mengerikan itu. Wajah Zhang Xuanfeng menjadi pucat. Tanpa sadar dia mundur dan jatuh terduduk. Li Qingshan mencengkeram gagang pedang. Jangan terlalu gelisah. Baru saja, niat membunuh yang ganas itu sedikit terkendali. Dia berkata kepada Zhang Xuanfeng, gadis kecil, kamu tidak layak bertaruh dengan pedangku. Ya, aku tidak layak. Selamat tinggal, saudari Yang. Jaga dirimu. Zhang Xuanfeng melompat dan berbalik untuk melarikan diri. Berhenti di situ. Apakah kamu masih ingin pergi setelah mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Bibir Li Qingshan melengkung. Kau tidak layak bertaruh dengan pedangku. Tapi lihat, ada seorang biksu di sini. Dia adalah kepala biara Fuku dari kuil Pudu. Jika kau bisa memenangkannya kembali, dia pasti akan berterima kasih padamu. Ayo, jika kau memasang taruhan, tinggalkan tanganmu. Ya, Zhang Xuanfeng berbalik dengan wajah sedih dan perlahan berjalan ke sisi Yang Miaozhen. Kepala biara Fuku menyatukan kedua telapak tangannya. Amitabha, terima kasih, pemberi sedekah Zhang, karena telah menyelamatkan biksu malang ini. Tidak perlu bersikap sopan, kepala biara. Ini yang harus saya lakukan. Siapa yang ingin menyelamatkan seorang biksu tua? Zhang Xuanfeng berkata lagi, Yang Mulia, mengapa kita tidak mengumumkan papan catur itu kepada publik dan membiarkan orang-orang di kota melihat keterampilan catur Yang Mulia yang luar biasa? Apakah kamu takut aku curang? Baiklah, terserah kamu. Sesaat kemudian, papan catur besar yang terbuat dari kain tergantung di luar menara. Dengan bunyi dentang, bidak hitam jatuh ke papan. Yang Miaozhen mengambil langkah pertama, Yang Mulia, silakan. Apa nama pedang di belakang Yang Mulia? Akhir jalan bunga liar, Li Qingshan meletakkan sepotong bunga dengan santai. Akhir sang pahlawan, nama ini agak kurang beruntung. Yang Miaozhen meliriknya, langkah ini benar-benar tidak beres. Mungkinkah dia benar-benar tidak tahu cara bermain catur? Setelah merenung sejenak, dia memutuskan untuk menempuh jalannya sendiri. Pedang adalah senjata pembunuhan, bagaimana bisa membawa keberuntungan? Dia seorang pahlawan, apa yang perlu ditakutkan? Li Qingshan meletakkan bidak caturnya lagi. Dia bahkan tidak memikirkannya. Benar sekali, aku ingin tahu siapakah Yang Mulia. Seni bela diri apa yang kamu latih? Aku tidak berlatih bela diri. Bukankah kamu juga?
Yang Mulia tahu bahwa hamba tidak suka berkelahi dengan orang lain. Itulah sebabnya saya tidak menyukai seni bela diri. Sebaliknya, saya mengolah kitab suci misteri tertinggi Taoisme. Tangan Yang Miaozhen yang memegang bidak catur berhenti sejenak. Dia menunjukkan ekspresi terkejut. Orang lain berjalan di jalan yang sama dengannya. Dia membayar harga yang mahal untuk kultivasinya. Dia tidak melangkah keluar dari kuil Xuanzu selama 20 tahun karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika dia pergi ke Jianghu, kemungkinan besar dia tidak akan sebanding dengan seorang ahli pasca natal. Dia juga tidak pernah berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri sekte tersebut. Dia bahkan tidak ingin bertarung dengan orang lain, bahkan jika dia diejek di belakangnya karena memiliki tubuh yang penuh dengan truki tetapi tidak tahu cara menggunakannya. Ia yakin bahwa ia telah menempuh jalan yang cemerlang dan memandang rendah para seniman bela diri yang kompetitif itu. Ia menganggap mereka hanya segerombolan anjing liar yang berebut makanan. Itulah sebabnya dia mungkin orang yang paling tidak peduli dengan reputasi Li Qingshan. Paling-paling, dia mengira dia hanyalah serigala yang ganas. Sampai saat ini, kamu memiliki temperamen yang baik dan cocok untuk berkultivasi. Li Qingshan meliriknya. Di bawah pencegahan aura pembunuh pedang bunga liar, dia adalah yang tercepat untuk pulih. Temperamennya sangat baik. Sebenarnya, sejak dia melangkah masuk ke dalam gedung, dia bisa merasakan bahwa temperamennya berbeda dari orang biasa. Dia lebih mirip seorang kultivator daripada seniman bela diri. Meskipun tidak ada batasan yang jelas antara berlatih bela diri dan kultivasi, tujuan mendasar mereka sama sekali berbeda. Berlatih bela diri adalah untuk mengalahkan musuh, sementara mengolah ki adalah untuk berumur panjang. Yang satu adalah pemberani dan kejam, sedangkan yang lain adalah untuk mengolah karakter seseorang. Jalan yang ditempuh orang yang terakhir tentu lebih panjang, tetapi di dunia yang kecil ini, jalan itu jelas tidak sepraktis jalan yang ditempuh orang yang pertama. Jika seseorang tidak dapat bertahan hidup dalam satu pertempuran demi pertempuran, bagaimana mungkin seseorang dapat berbicara tentang umur panjang? Jika Yang Miaozhen tidak berasal dari sekte besar seperti kuil Xuanzu, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk membuat pilihan seperti itu. Dia bahkan tidak akan melihat metode pemurnian ki yang layak. Dia mengajarkan metode kondensasi air gui kepada Sue Bing karena identitasnya memungkinkan dia untuk tidak mengejar kekuatannya saat ini. Sebaliknya, dia akan mampu mengejar perkembangan jangka panjang dan memiliki peluang lebih besar untuk melampaui kesengsaraan dan naik pangkat. Dia memang orangnya dingin, kata Yang Miaozhen. Itulah penilaian yang diberikan banyak orang kepadanya. Orang yang berhati hangat tidak cocok untuk berkultivasi. Jalan seorang seniman bela diri sangat mengasyikkan, tetapi jalan kultivasi ditakdirkan untuk sepi. Jarang sekali bertemu seorang kultivator di dunia kecil ini. Li Qingshan tidak bisa tidak memandangnya dengan cara yang berbeda. Dengan bakat dan temperamennya, jika dia lahir di 9 prefektur, dia pasti akan memiliki perkembangan yang lebih besar. Awalnya saya tidak percaya bahwa Yang Mulia akan menempuh jalan yang sama dengan saya, tetapi sekarang saya tidak punya pilihan selain percaya. Tapi, Yang Mulia, apakah Anda kesepian? Jika aku tidak kesepian, mengapa aku harus menimbulkan masalah dan membuat dunia gelisah? Li Qingshan berkata terus terang. Terjebak di dunia kecil ini, bahkan jika dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, dia tetaplah seorang tahanan. Terpisah dari Little N, bahkan jika ada jutaan orang yang bersorak dan memujanya, dia tetap kesepian. Yang Miaozhen tersenyum terkejut. Jika aku punya kemampuan, aku mungkin seperti Yang Mulia. Anda akan memiliki kemampuan, atau setidaknya lebih kuat dari semua orang di sini. Hidup orang tua ini tidak layak untuk dipertaruhkan. Kebetulan, tadi malam, saya juga mengucapkan kata-kata yang sama kepada orang lain. Apakah itu Nona Sue Bing? Itu benar. Lalu, Yang Mulia, apa yang Anda gunakan sebagai gantinya? Teknik pelatihan Qi. Teknik pelatihan Qi, apakah mirip dengan kitab suci Taixuan? Bacakan kitab suci Taixuan untukku. Yang Miaozhen ragu sejenak sebelum melafalkannya. Di kuil Xuanzu, kitab suci Taixuan bukanlah rahasia. Murid-murid luar dapat memahaminya sesuka hati, tetapi tidak ada yang mau mempraktikkannya. Li Qingshan mendengarkan dengan tenang. Ia menemukan bahwa teknik ini mirip dengan teknik kondensasi kibawaan yang telah ia praktikkan di awal. Setidaknya, teknik kondensasi kibawaan sederhana dan lugas. Teknik ini hanya dapat dianggap sebagai kursus pengantar bagi para kultivator. Teknik ini tidak seperti kitab suci Taixuan, yang sangat misterius dan bahkan tidak mengetahui seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi. Sulit dipahami, penuh omong kosong, membuat sesuatu yang awalnya sederhana menjadi rumit. Mungkin penulisnya tidak memahaminya. Setelah dengan santai menunjukkan beberapa kesalahan, Yang Miaozhen tiba-tiba merasa tercerahkan. Matanya bersinar dengan kenaifan. Jadi teknik inilah yang bermasalah. Jika saja kepala kuil Xuanzu tidak sedang berbaring miring, mungkin dia akan mengubah taruhannya menjadi teknik latihan Qi. Jika kamu menang, aku akan memberimu teknik, tetapi sayangnya, kamu sudah kalah. Chapter 1217. Yang Miaozhen melihat ke papan catur. Saat itu belum tengah permainan, dan dia sudah unggul, menjebak naga besarnya. Potongan-potongan catur putih masih tidak teratur dan berserakan. Zhang Xuanfeng tidak dapat menahan diri untuk berkata, Yang Mulia, jangan menipu kami. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang menonton pertandingan ini? Jika kamu tidak percaya padaku, silakan lanjutkan. Li Qingshan mengedipkan matanya dan kembali ke dirinya yang suka bermain-main dan nakal. Dia mengambil sebotol anggur dan meneguknya. Dia sudah tahu seluruh permainan catur. Sebelumnya, ia tidak banyak bermain catur. Awalnya, ia hanya bermain secara acak, tetapi setelah itu, ia menggunakan jimat ilahi penciptaan agung untuk memberi kekuatan pada transformasi penyuruh. Dibandingkan dengan kompleksitas dan kedalaman formasi, memperoleh variasi permainan catur semudah yang bisa dilakukan.
Yang Miaozhen mempertimbangkan langkah selanjutnya, tetapi dia tampak lebih berhati-hati. Li Qingshan bahkan tidak memikirkannya dan dengan santai menyetujuinya. Dia bosan menunggu dan bertanya kepada Zhang Xuanfeng, bukankah pemimpin Sekte Angin Ilahi adalah pemimpin aliansi Wulin Sang Yuntian? Itu tuanku. Oh, dia mengirimmu untuk mengujiku. Zhang Xuanfeng terdiam. Tuanmu sungguh tidak berguna. Zhang Xuanfeng menyatakan persetujuannya, tetapi dia sangat khawatir. Gerakan catur Yang Miaozhen menjadi semakin lambat. Tubuhnya sedikit condong ke depan, jelas mengerahkan seluruh tenaganya dalam permainan, tetapi alisnya semakin berkerut. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menekan papan catur. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari jebakan pihak lain. Di tengah permainan, Li Qingshan berkata, jika kamu tidak mengakui kekalahan sekarang, kamu akan berjuang di ambang kematian. Yang Miaozhen mengaku kalah dan melepas mahkota kuning di kepalanya, membiarkan rambut hitam halusnya berkibar bebas. Ini untuk menunjukkan bahwa ia telah menjadi seorang biarawan dan kembali ke kehidupan sekuler. Keahlian yang mulia dalam bermain catur adalah yang terbaik yang pernah kulihat dalam hidupku. Miaozhen sangat yakin, mulai sekarang, aku adalah wanita pangeran. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita muda. Namun, Miaozhen masih memiliki permintaan yang lancang. Kamu ingin aku melepaskan hidung lembu ini? Bukan itu. Beraninya aku mengajukan permintaan seperti itu. Aku hanya berharap Yang Mulia menganugerahkan metode pemurnian Qi kepadaku sehingga aku dapat terus berkultivasi. Yang Miaozhen membungkuk dalam-dalam kepada kepala kuil kekosongan misterius. Miaozhen tidak kompeten, dia tidak bisa menyelamatkannya. Ini bukan salahmu. Aku harap kamu bisa menjaga dirimu sendiri, kata kepala kuil kekosongan misterius. Jika ada orang yang mengira Anda tidak tahu seluk-beluk dunia, maka merekalah orang yang paling bodoh. Hidung sapi. Untungnya, Anda memiliki murid yang baik. Aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Pikirkanlah kembali, apakah kamu ingin melemparkan kuil kekosongan mendalam ke dalam api kesengsaraan karena dendam pribadi? Bakar semuanya menjadi abu. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Dia mengambil master kuil kekosongan misterius dan melemparkannya keluar jendela. Pada saat ini, lebih dari 1.000 orang telah berkumpul di luar gedung. Seseorang dengan tergesa-gesa menangkap penguasa kuil kekosongan misterius dan mengirimnya kembali ke pusat kota. Kalau dia tidak berani menghukum, dia hanya akan dianggap lemah dan mudah diganggu. Namun, jika dia membunuh tanpa pandang bulu, itu hanya akan memicu lebih banyak kebencian dan perlawanan. Pada akhirnya, situasinya akan benar-benar di luar kendali di bawah pengaruh kehendak surga. Li Qingshan tidak memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Dia tidak bermaksud membunuh siapapun dalam perjalanan ke selatan ini. Master Sekte 5 Racun telah jatuh ke tangannya dan berulang kali mencari kematian. Bukan ide yang buruk untuk menggunakannya untuk membangun kekuatannya. Ia datang ke balkon dan berkata dengan lantang, dengarlah, orang-orang di dunia. Aku, Li Qingshan, akan mengubah dunia ini. Tidak akan ada lagi bangsawan atau orang rendahan, kelas atau penindasan, sekte atau keluarga bangsawan. Setiap orang akan mampu menciptakan karir mereka sendiri dengan kedua tangan mereka sendiri. Jika kau ingin mempelajari seni bela diri yang tiada taraf, pergilah ke utara. Kata-kata ini bagaikan angin musim panas yang bertiup di antara kerumunan dan seluruh kota. Siapa yang tidak ingin mempelajari seni bela diri yang tiada taraf? Akan tetapi, bahkan jika mereka berasal dari keluarga atau sekte bangsawan, berapa banyak dari mereka yang memenuhi syarat untuk mempelajari seni bela diri yang tiada taraf? Dan Raja Pahlawan Li Qingshan ini bukanlah Raja Iblis Pembunuh seperti yang dikatakan rumor. Sebaliknya, dia telah mengungkap konspirasi besar, membunuh Master Sekte 5 Racun, dan menyelamatkan semua orang di gedung itu. Li Qingshan melirik tembok bagian dalam kota. Tembok itu kosong. Zhang Yuntian sudah tidak ada di sana. Dia berbalik dan melambaikan tangannya. Pergi, jangan lupakan apa yang terjadi hari ini. Baik dan jahat, benar dan salah, bagaimana kita bisa melihat permukaannya saja. Para pahlawan muda di gedung itu merasa seolah-olah mereka telah diampuni dan meninggalkan gedung itu. Namun, beberapa dari mereka membungkuk untuk berterima kasih kepada Li Qingshan. Sebuah benih telah ditanam di jantung dunia seni bela diri. Benih itu akhirnya akan berakar dan bertunas, menghancurkan seluruh dunia seni bela diri. Amitabha, dunia sedang kacau. Desah kepala biara Fuku. Apa yang Anda berikan adalah dharma yang luar biasa, kebahagiaan di akhirat. Apa yang saya berikan adalah seni bela diri yang tiada taraf, kekuatan masa kini. Mengapa kita tidak melihat siapa yang lebih berbelas kasih? Pahlawan Raja, aku dapat mengangkat pemberi sedekahku ini sebagai muridku, tetapi upacara tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah kita kembali ke Aula Mahavira Kuil Pudu. Kepala biara Fuku menundukkan pandangannya. Li Qingshan berkedip dan berkata sambil tersenyum, itu biksu yang baik. Tapi jangan khawatir, kota penyu hitam ini juga merupakan kota bersejarah. Karena kamu sudah di sini, bagaimana mungkin kamu tidak mengunjunginya? Beristirahatlah dengan tenang, guru. Besok, bawalah aku ke pusat kota untuk melihatnya. Malam itu, Li Qingshan tinggal di gedung bordir Husianer untuk memberi pelajaran pada wanita jahat ini. Yang Miaozhen datang diam-diam, ingin meminta metode pemurnian Qi. Dia melirik sekilas dan melihat seorang anak duduk di luar pintu. Anak itu sering mengikuti Li Qingshan. Dia memegang pipinya karena bosan, memikirkan sesuatu. Hulinger berjongkok di seberang pintu, menutup telinganya dengan tangannya, wajahnya merah. Yang Miaozhen juga mendengar suara yang berasal dari kamar itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan meludah. Ketika dia berpikir bahwa dia akan menghadapi nasib yang sama, hati taunya tidak bisa tetap tenang. Dia bergegas kembali ke kamar. Zhang Xuanfeng sudah menunggunya di sana. Kakak Yang, kau sudah kembali.
Ayo kita pergi sementara iblis itu mempermainkan iblis wanita itu. Kita kalah, bagaimana kita bisa keluar? Jika kita pergi begitu saja, Yang Mulia pasti akan melampiaskan amarahnya pada kuil Xuanzu dan Sekte Angin Ilahi. Yang Miao Zhen tampaknya tidak terlalu peduli dengan menepati janji dan sekte, tetapi dia masih peduli dengan metode pemurnian Qi. Bagaimanapun, pihak lain adalah seorang kultivator. Tidak seorang pun dapat memahami perasaannya. Itu seperti menemukan oasis di padang pasir, dan dia mampu mempercayai daonya sendiri. Lupakan saja, jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Aku tidak ingin melakukan hal semacam itu dengan monyet. Zhang Xuanfeng melompat keluar jendela dan terbang menjauh. Monyet, Yang Miao Zhen tidak dapat menahan tawa. Kalau dipikir-pikir, dia memang terlihat seperti monyet, tetapi jiwanya selalu membuatnya lupa seperti apa penampilannya. Dalam sekejap mata, Zhang Xuanfeng terbang kembali. Seorang lelaki tua berdiri di luar jendela dan berkata dengan suara berat, Nona Zhang, jika Yang Mulia mendengar ini, Anda akan menderita. Zhang Xuanfeng terkejut dan marah. Senior Tai, apa yang kamu lakukan di sini daripada mengawasi kepala biara Fuku? Yang Mulia berkata bahwa biksu itu bisa berlari, tetapi kuil tidak bisa. Dia hanya menyuruhku untuk mengawasimu. Kau membantu seorang penjahat. Meskipun dia adalah salah satu dari sedikit ahli di generasi muda, dia secara alami bukanlah tandingan Tai Xiong. Kamu ngotot datang untuk berjudi, apa hubungannya denganku? Karena aku sudah bergabung dengan konferensi dunia, aku harus setia pada tugasku. Ini juga demi dunia seni bela diri. Tai Xiong berkata tanpa ekspresi. Jika Zhang Xuanfeng lolos, Li Qingshan pasti akan pergi ke Sekte Angin Ilahi untuk memburunya. Master Sekte Angin Ilahi Zhang Yuntian kebetulan adalah Master Aliansi Serikat Bela Diri. Pada akhirnya, siapa yang tahu masalah seperti apa yang akan muncul? Jika mereka tidak berhati-hati, sungai darah akan mengalir. Dia harus mempertimbangkan situasi keseluruhan dan menghentikan bahaya ini sejak awal. Hakim yang berwajah besi, saya tidak akan pergi. Chapter 1218. Di dalam tenda lilin merah, Husianer patuh setelah diberi pelajaran. Dia berbaring dengan patuh di pelukan Li Qingshan, terengah-engah. Kulitnya yang putih dan lembut diwarnai dengan lapisan merah. Matanya yang besar menyipit menjadi sepasang mata yang menggoda, tetapi warna matanya telah menjadi mata rubah oranye. Tangan besar Li Qingshan menelusuri punggungnya yang halus dan basah, meraih ekor rubah merah yang halus. Telinga rubahnya yang runcing bergetar, dan dia dengan genit berkata, jangan sentuh ekor orang rendahan ini. Aku ingin menyentuhnya. Li Qingshan meraih dan memutarnya, dengan keras kepala seperti ini. Apakah pangeran tidak takut dengan penampilan orang rendahan ini? Husian, mengangkat telinga rubahnya. Apa yang perlu ditakutkan? Li Qingshan berkata tidak setuju. Dia bisa dianggap masih memiliki ciri-ciri manusia, tetapi ini membuatnya tampak lebih liar dan menggoda. Husianer menutup mulutnya dan tertawa, benar sekali, pangeran mirip denganku, seperti babon. Jika kamu tidak membenciku, aku pun tidak akan membencimu. Kaulah yang seperti babon. Li Qingshan tidak hanya membalas dengan mulutnya, tetapi juga tangannya. Dia meraih ekor rubah merah dan menamparkan pantatnya, meninggalkan jejak telapak tangan yang jelas. Li Qingshan, aku sudah menyerahkan diriku padamu, tapi kau masih saja memukulku. Wajah Husianer penuh dengan keluhan. Dalam hidupnya, pria mana yang tidak sopan padanya, tetapi pria ini harus memukulnya tanpa belas kasihan demi kaum Hawa. Aku memukulmu demi kebaikanmu sendiri, untuk membantumu memperbaiki niat jahatmu. Li Qingshan menguap, menggunakan kakinya sebagai bantal, dan berkata tanpa ketulusan. Bagaimana niat jahatku? Aku melakukannya untuk membalaskan dendam ibuku. Husianer segera menegakkan punggungnya, dan dadanya sedikit bergetar. Ibumu adalah penari hantu, kan? Tidakkah kau dengar biksu itu mengatakan bahwa ibumu menyebabkan kekacauan di dunia seni bela diri? Pantas saja kau mati. Jelaslah bahwa sekelompok pria itu saling bernafsu dan saling membunuh. Bagaimana mungkin kau bisa menyalahkan ibuku? Husian, menggigit bibirnya, dan dadanya naik turun. Beraninya kamu mengatakan bahwa ibumu tidak sengaja memprovokasi mereka. Kau pikir aku tidak tahu temperamen setan? Karena kamu sudah mati, tidak perlu lagi memikirkannya. Li Qingshan dapat membayangkan sepenuhnya apa yang akan dilakukan oleh siluman rubah yang tidak mematuhi etika manusia. Belum lagi sifatnya yang tidak bermoral, bahkan seorang wanita normal pun ingin menarik sekelompok pria bodoh untuk memperjuangkannya, apalagi siluman rubah yang ahli dalam ilusi. Kelompok Ban Serep bertarung sampai mati. Tujuannya adalah untuk mendatangkan kekacauan pada dunia seni bela diri. Ilusi ibuku tak terkalahkan. Jika dia tidak dikhianati, bagaimana mungkin dia mati? Wajah Husianer dipenuhi kesedihan. Dikhianati ayahmu, bagaimana kamu tahu? Kalau tidak, itu tidak akan dianggap pengkhianatan. Mempermainkan perasaan orang lain, dan pada akhirnya, dipermainkan. Ini bisa dianggap pembalasan. Ngomong-ngomong, ayahmu juga dirugikan. Jika itu yang sedang kulakukan. Jika dia tiba-tiba menemukan seekor rubah di tempat tidurnya, dia pasti akan sangat marah hingga ingin membunuh seseorang. Li Qingshan merasa merinding hanya dengan memikirkannya. Omong kosong, ibu saya pernah memakan sebatang rumput transformasi. Dia tidak berbeda dengan manusia, tapi kemudian, dia secara tidak sengaja memperlihatkan wujud aslinya. Rumput transformasi. Mata Li Qingshan berbinar. Apakah kamu punya lebih banyak? Harus dikatakan bahwa seiring dengan terus membaiknya transformasi iblis kera, ia memang menjadi semakin mirip kera. Tidak lagi hanya pada tingkat memiliki penampilan yang aneh. Ia sendiri tidak keberatan, tetapi jika ia terus berubah, ia pasti akan diperlakukan sebagai iblis seperti Raja Kera Putih. Di bawah pengaruh surga, itu pasti akan menjadi bentuk penolakan dan pertentangan, yang akan merugikan prosesnya dalam menyatukan dunia.
Tentu saja masih ada lagi, tetapi pertama-tama kamu harus mengakui bahwa ibuku tidak pantas mati. Husian, bersikeras. Li Qingshan melotot ke arahnya. Aku rasa kamu ingin dipukuli lagi. Wajah Husianer penuh dengan kebencian. Tidak bisakah kau memperlakukanku lebih baik? Baiklah, akan kuceritakan padamu. Ibuku pernah meninggalkan 2 tangkai rumput transformasi untuk kami para saudari, beserta semua harta yang telah dikumpulkannya sepanjang hidupnya. Semuanya telah dimakan oleh lelaki itu, jadi rumput transformasi tidak berguna bagi manusia. Aku yakin dia masih menyimpannya. Baiklah, saat kita sampai di kuil Pudu, kita akan segera mencari rumput transformasi dan membunuh ayahmu yang tidak berperasaan itu untuk membalaskan dendam ibumu. Bagaimana, aku cukup baik untukmu, kan? Benar-benar, itu hebat. Husianer melemparkan dirinya ke pelukan Li Qingshan dan menangkup wajahnya dengan kedua tangannya. Yang mulia, aku sudah menjadi milikmu. Tolong jangan hianati aku. Jangan khawatir, mengapa aku harus mengkhianatimu? Anda tidak akan bisa menjualnya dengan harga mahal. Kau, Husian, begitu marah sehingga alisnya yang panjang dan indah terangkat. Dia tidak ingin apa-apa lagi selain menggigitnya. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Dia membalikkan tubuhnya dan menekannya di bawah tubuhnya. Dunia ini luas, dan Dao tidak terbatas. Kita akhirnya akan berpisah. Datanglah dan nikmatilah dirimu bersamaku. Setidaknya kita tidak bertemu dengan sia-sia. Husianer mengeluarkan erangan pelan saat dia menahan invasi dan penaklukannya. Dia menatap wajah kera yang sedikit lucu itu dan berkata dalam hati, aku tahu kamu tidak akan mengkhianatiku karena kamu tidak peduli. Kamu tidak pernah menempatkanku di matamu. Itu hanya permainan. Kamu bahkan memukulku, memarahiku, dan menindasku. Tetapi jika aku mengatakan bahwa aku tulus, aku khawatir kamu akan menertawakanku karena berpura-pura. Di atas gunung bersalju, Suebing sedang bermeditasi dan berkultivasi. Ia mengubah ki badai salju di dalam tubuhnya menjadi ki air gui. Perkataan Li Qingshan sepertinya mengandung semacam sihir. Metode kondensasi ki air gui mengalir dalam benaknya tanpa ada satu kata pun yang terlewat. Teknik ini mungkin bukan semacam teknik rahasia, tetapi teknik ini lahir di dunia para kultivator. Setelah disempurnakan selama ribuan generasi, teknik ini menyeimbangkan tingkat kesulitan dan kecepatan kultivasi dengan sempurna. Teknik ini juga tidak terlalu menuntut bakat alami sang kultivator. Teknik ini dapat dianggap sebagai salah satu teknik yang paling universal. Sampai batas tertentu, itu bahkan lebih berharga daripada seni lautan tanpa batas yang telah dikembangkan Li Qingshan. Setidaknya itu lebih cocok untuk dunia ini. Siang harinya, dia mendiskusikannya dengan ayahnya. Sue Hanfeng juga memujinya. Dia berkata bahwa meskipun daya mematikan dari metode ini tidak sebagus seni pedang badai salju, namun metode ini bertahap, dipersiapkan dengan baik, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang jalan air. Metode ini memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tingkat ke-10 bawaan, atau bahkan alam penghancur kekosongan. Terlebih lagi, mantra yang digunakan sangat aneh dan cerdik. Jika digunakan dengan benar, kekuatannya mungkin lebih kuat dari seni bela diri. Jika metode kondensasi ki badai saljunya belum hampir selesai, dia pasti akan beralih ke rangkaian metode ini. Namun, dia mengungkapkan kekhawatirannya di dalam hatinya, Li Qingshan telah memaksanya untuk membeli dan menjual. Sue Hanfeng hanya bisa menghela napas. Ini karena ketidakmampuanku sehingga aku tidak bisa melindungimu. Mengenai apakah akan mengembangkan metode ini atau tidak, itu terserah padamu. Tapi menurutku Tuan Ksatria ini memiliki temperamen yang longgar. Dia suka bercanda, tetapi dia bukan orang yang suka mesum. Jika kau menolak, dia mungkin tidak akan menggunakan kekerasan. Kau masih bisa menikahi kakak laki-lakimu. Bukankah kau selalu menyukainya? Menikah dengan kakak laki-lakiku. Tidak, tujuan hidupku bukanlah menikah dan punya anak. Aku lebih penting daripada sekte Gunung Salju untuk melahirkan pemimpin berikutnya. Itulah kepercayaan yang ditanamkan pria itu padanya. Lagi pula, sekte Gunung Salju sudah tidak ada lagi. Jadi dia memutuskan untuk mulai mengolah metode kondensasi ki air gui. Dia mengubah kinya sepenuhnya menjadi metode kondensasi ki air gui. Kemudian dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, apakah ini pertukaran? Saya tidak tahu kapan dia akan datang untuk menagih utang. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian dia berpikir dengan sedikit kecewa, aku tidak tahu kemana dia pergi. Apakah dia dalam bahaya, atau mungkin itu hanya candaan. Dia sudah meninggalkanku. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia mengerti perasaan sakit cinta. Alkisah, pemuda desa pegunungan yang memandang wanita cantik dari jauh ternyata juga punya pesona yang mampu membuat orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Padahal dia yang sekarang seperti monyet liar. Chapter 1219. Yang Miaozhen duduk di atas sajadah saat matahari pagi bersinar ke dalam ruangan. Serangkaian keterampilan ini disebut metode vitalitas kayu yi. Dengarkan baik-baik. Li Qingshan memegang semangkuk susu kedelai di tangan kirinya dan roti isi daging di tangan kanannya. Ia makan dan minum sambil mewariskan seni vitalitas kayu yi. Setelah selesai, dia memerintahkan kepala biara Fuku untuk memimpin jalan menuju persatuan bela diri di pusat kota. Sepanjang perjalanan, mereka menarik perhatian seluruh kota. Jalan-jalan di kedua sisi jalan dipenuhi orang-orang yang datang untuk melihat raja pahlawan yang legendaris. Husian, Yang Miaozhen, dan Zhang Xuanfeng semakin menarik perhatian. Husianer berjalan dengan langkah ringan, tampak rapuh. Ini adalah akibat dari diberi pelajaran. Pikiran Yang Miaozhen mengembara, berfokus pada pemahaman hakikat seni vitalitas kayu yi. Zhang Xuanfeng mengerutkan kening, melihat ke kiri dan ke kanan dari waktu ke waktu, mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun, saat rombongan tiba di pusat kota, tidak ada seorang pun di kota itu.
Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi ke langit, menaungi dinding merah dan ubin hijau. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Tempat itu sunyi senyap. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak dan berjalan-jalan di sekitar kota secara acak. Ia melihat sebuah patung besar yang disucikan di aula leluhur. Seorang pemuda gagah berani memegang pedang di tangan kanannya dan memegang segel kekaisaran di tangan kirinya, duduk di atas singgasana. Ada dua baris patung di bawahnya. Ada biksu dan penganut Tao dari kedua jenis kelamin, berdiri tegak seperti rakyat yang melayani raja mereka. Yang terakhir adalah Master Aliansi saat ini, Zhang Yuntian. Tempat apa ini? Kepala biara Fuku berkata, ini adalah aula persatuan bela diri, tempat para Master Aliansi terdahulu disembah. Bagaimana dengan yang di tengah? Itu adalah Master Aliansi pertama, Long Potian, yang menciptakannya. Sebelum kepala biara Fuku bisa menyelesaikan perkataannya, Li Qingshan sudah berjalan mendekat. Ia menendang patung itu hingga jatuh dan hancur berkeping-keping di tanah. Biksu, aku tahu kau tidak mau menyerah, tetapi jika kau berani berbuat curang, patung di kuil ini akan hancur. Kepala biara Fuku terdiam. Baiklah, ayo pergi ke kuil Pudu. Alarm di kuil Pudu berbunyi, 108 biksu bela diri memegang tongkat mereka dan membentuk formasi arahat. Semua ahli di kuil berkumpul bersama, menunggu. Matahari berada tinggi di langit. Matahari bersinar terik. Semua biksu berkeringat. Dia tidak tahu apakah itu karena panas atau karena dia gugup. Setidaknya, ada beberapa biksu senior yang telah melangkah ke alam bawaan yang tidak takut dingin dan panas. Namun, tidak seorang pun akan merasa bahwa itu adalah aib untuk melakukan pertunjukan seperti itu. Hanya saja nama iblis itu terlalu terkenal. Dia telah memaksa Sekte Gunung Salju untuk menyerah. Dia menangkap kepala biara Fuku dan kepala kuil kekosongan misterius dalam 2 atau 3 gerakan. Si Feng telah membunuh pemimpin Sekte 5 Racun Jalan Iblis dan memaksa seluruh serikat bela diri mundur sendirian. Siapa yang tidak takut pada orang seperti itu? Kini, kuil Pudu akan menghadapi malapetaka yang belum pernah terlihat selama 100 tahun. Tidak seorang pun tahu apakah akan ada yang selamat setelah hari ini. Seorang biksu berjubah abu-abu bergegas ke aula kekuatan besar. Dia tidak lagi peduli dengan etiket dan berkata dengan panik, iblis telah mencapai kaki gunung. Sesaat kemudian, seorang pendeta berjubah abu-abu bergegas mendekat. Iblis telah tiba di gerbang gunung. Namun, setelah 2 jam, setan, itu akhirnya mencapai lereng gunung. Matahari terbit tinggi di langit. Para pendeta menjadi semakin tidak sabar. Mereka percaya bahwa ini adalah serangan psikologis, yang sengaja mengulur waktu untuk menekan mereka. Ternyata, serangan itu berhasil. Banyak jubah para pendeta yang basah kuyup, dan mereka tampak seperti baru saja dikeluarkan dari air. Semangat mereka pun menurun drastis. Setan itu pasti takut menggunakan cara-cara tercela seperti itu. Seorang pendeta tua menegaskan. Benar sekali, perintahkan para murid untuk tidak bersantai. Jangan sampai jatuh ke dalam perangkap iblis itu. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Li Qingshan. Husianer lah yang berulang kali mengeluh bahwa dia ingin beristirahat. Tadi malam, dia mengalami pengalaman pertamanya. Bahkan dengan tubuh setengah peri, dia telah tersiksa. Selain itu, dia telah bergegas jauh-jauh dari kota kura-kura hitam ke sini. Dia benar-benar kelelahan. Tidak peduli seberapa sombongnya Li Qingshan, dia tidak bisa memaksanya. Lupakan saja, hari ini adalah hari pernikahanmu. Jika kamu ingin beristirahat, beristirahatlah. Dia hanya bisa berjalan perlahan menaiki gunung. Dia tidak tampak seperti dia datang ke sini untuk membuat masalah, tetapi lebih seperti pendaki gunung yang sedang melakukan tur wisata. Akhirnya, pada pukul 3 sore, Li Qingshan melangkah masuk ke kuil. Matahari sudah terbenam di sebelah barat. Ia mengabaikan para biksu di kuil dan berjalan menuju aula kekuatan besar. Ia berbalik dan berkata kepada kepala biara Fuku, kita sudah sampai. Formasi Arhat mengepung mereka, dan mereka tidak bisa mundur lagi. Mereka siap berangkat. Di depan aula kekuatan besar, para pendeta tua berkata bersama, salam, kepala biara. Kepala biara Fuku memerintahkan, kalian semua, mundur. Ya, meskipun para pendeta tidak mau, mereka tidak bisa tidak patuh. Mereka berpikir, apakah kepala biara benar-benar akan tunduk kepada setan? Asap mengepul di aula, mata Buddha raksasa itu setengah tertutup, menatap semua makhluk hidup. Tubuh emasnya bersinar terang. Husianer juga merasakan sedikit rasa kagum di hatinya. Dia tidak berani lalai dan berlutut di kaki Buddha raksasa. Kepala biara Fuku memerintahkan seseorang untuk membawa pisau cukur. Husianer segera menutupi rambut hitamnya yang halus dan menatap Li Qingshan dengan memohon. Tidak perlu mencukur kepalanya, biarkan dia menjadi murid awam. Li Qingshan melambaikan tangannya. Kepala biara Fuku tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Husian, selama kamu hidup, jangan berbohong. Bisakah kamu menepatinya sekarang? Husianer ragu sejenak, lalu melirik Li Qingshan. Dia berbisik, tidak. Li Qingshan juga berkata, jika kamu tidak bisa, maka kamu tidak bisa. Sangat sulit untuk membuat setan rubah tidak berbohong. Adalah angan-angan belaka untuk membuat seorang wanita tidak berbohong. Selanjutnya, petik 2. Selama kamu hidup, jangan mencuri. Apakah kamu masih bisa mempertahankannya sekarang? Husianer menjadi lebih berani saat dia melihat seseorang mendukungnya. Tidak. Kepala biara Fuku tidak membuang waktu dan melanjutkan, selama kamu hidup, jangan membunuh. Bisakah kamu mempertahankannya sekarang? Tidak, teriak Husianer. Dia masih memiliki perseteruan besar yang harus diselesaikan, jadi bagaimana mungkin dia tidak membunuh? Kepala biara Fuku memejamkan matanya. Selama kamu hidup, jangan bernafsu. Bisakah kamu menahannya sekarang? Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Itu jelas tidak mungkin. Baiklah,
Itu saja. Petik 2. Kepala biara Fuku membuka matanya dan berkata dengan dingin, pemberi sedekah Hu, karena Anda tidak dapat mengikuti satu pun perintah Buddha ini, maafkan aku karena tidak menerima Anda sebagai murid. Ekspresi Tai Xiong berubah drastis. Dia berteriak, Tuan. Hu Xianer tercengang. Dia mencibir dalam hatinya, aku akan membunuh kalian semua, keledai botak. Zhang Xuanfeng merenung, apakah saya akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri saat keadaan menjadi kacau nanti? Yang Miaozhen masih tenggelam dalam pikirannya dan tidak menyadari perubahan di dunia luar. Senyum di wajah Li Qingshan tidak berubah. Biksu yang baik, gunakan jurus apapun yang kau punya. Jangan bilang kalau kamu keras kepala. Buddha itu penyanyang. Taklukkan iblis. Kepala biara Fuku menyatukan kedua telapak tangannya. Suaranya lantang dan agung, bergema di aula kekuatan besar. Buddha di belakangnya memancarkan cahaya kemasan. Ia berubah menjadi lautan kemasan dan menelan Li Qingshan. Kekuatan sumpah. Mata Li Qingshan memantulkan cahaya kemasan. Kuil Pudu bukan hanya kuil kuno berusia 1000 tahun, tetapi juga tanah suci umat Buddha di dunia ini. Kekuatan sumpah yang terkumpul di sini seperti gunung atau lautan. Meskipun tidak banyak perubahan, kekuatan mengerikan ini cukup untuk membuat Li Qingshan tidak meremehkannya bahkan jika dia tidak dibatasi oleh dunia, apalagi sekarang. Kepala biara Fuku mengaktifkan semuanya. Dia ingin membunuh Li Qingshan dengan cara apapun. Ekspresinya sangat garang. Chapter 1220. Ketika Li Qingshan masih muda, ia pernah menyaksikan pedang doa kayu persik di Sekte Gerbang Naga. Pedang itu hanya disembah oleh para pengikut sekte itu siang dan malam, tetapi kekuatannya sudah sangat mengejutkan, benar-benar melampaui kemampuan para kultivator. Setelah itu, ia menyaksikan Buddha Agung yang tak kenal takut di biara Chan milik Devanaga. Jika bukan karena pedang pembunuh Buddha milik Little N, ia pada dasarnya tak terkalahkan. Jika dia masih tidak tahu bagaimana cara waspada setelah menderita 2 kali, maka dia akan menyia-nyiakan kepintaran si iblis kera. Namun, dia juga mengambil risiko dengan datang ke aula besar. Dia bertaruh bahwa orang-orang di dunia ini tidak memiliki kemampuan untuk mengubah kekuatan keyakinan menjadi gerakan mematikan. Paling-paling, mereka hanya bisa melepaskannya seperti ini, dan mereka tidak akan mampu mengendalikannya. Ini bukanlah kekuatan yang dapat dikendalikan oleh praktisi Qi sejak awal. Dan dia memenangkan taruhannya, barang yang tak punya pemilik, tolong pinjamkan padaku untuk sementara waktu. Li Qingshan mengeluarkan jimat ilahi penciptaan agung dan mencelupkannya ke dalam laut kemasan dengan jejak cahaya pelangi. Cahaya itu langsung mewarnai laut menjadi merah dan ungu. Dia berkata dengan tegas, berevolusi. Kekuatan keyakinan yang menggunung berubah menjadi ki spiritual yang melonjak dan melesat ke arahnya. Cahaya pekat itu terlihat oleh mata telanjang, melesat keluar dari aula besar dan bersaing dengan matahari. Ki spiritual yang sangat kuat itu tidak berasal dari kekuatan kepercayaan kepada jimat ilahi penciptaan agung dan bukan milik Li Qingshan, tetapi juga tidak terpengaruh oleh kurungan dunia. Li Qingshan membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Ia menelan energi spiritual yang melonjak dan mengerahkan transformasi iblis kera dengan kekuatan penuh, mengubah energi spiritual menjadi kultivasi. Transformasi iblis kera sangat cocok dengan kepribadiannya. Pada dasarnya, ia telah memahami lapisan pertama. Yang kurang saat ini adalah sumber daya ki spiritual. Dengan lolongan kera, bulu Li Qingshan tumbuh dengan cepat. Lengannya menjadi lebih tebal dan lebih panjang. Wajahnya yang berbulu dengan mulut yang menggelegar sudah menyerupai wajah kera. Bahkan ada ekor yang mencuat dari belakang pantatnya. Wujudnya lebih menyerupai setan kera daripada manusia. Ki spiritual yang terkondensasi dari kekuatan keyakinan selama ribuan tahun begitu bergejolak. Li Qingshan baru saja melahap sepertiganya dengan paksa, tetapi dia sudah merasa telah makan terlalu banyak dan tidak dapat mencernanya tepat waktu. Bahkan dengan tubuhnya yang kuat, ini sudah menjadi batasnya. Ki spiritual yang melonjak itu pun bubar. Li Qingshan berkata kepada Husian, yang tercengang dan yang lainnya, jangan hanya berdiri di sana. Ini adalah sebuah manfaat. Husianer segera bereaksi dan mulai bermeditasi. Yang Miaozhen mengambil kesempatan ini. Setelah mengubah seluruh ki asli Taixuan dalam tubuhnya menjadi ki asli kayu Yi, laut ki dantiannya tiba-tiba menjadi kosong, tetapi segera terisi dengan ki spiritual. Zhang Xuanfeng tidak ingin lari lagi. Dia akan menjadi bajingan jika dia tidak memanfaatkan situasi. Tai Xiong sangat gembira. Kesempatan seperti itu sulit didapat. Bahkan iblis rubah muda, Hulinger, tidak mau repot-repot mempertahankan wujud manusianya. Ketika kepala biara Fuku melihat bahwa jurus pamungkasnya tidak dapat melakukan apapun terhadap Li Qingshan, ia pun jatuh ke tanah. Wajahnya pucat pasi saat ia berteriak, semua biksu, dengarkan. Bunuh iblis itu. Lebih dari selusin sosok bergegas keluar dari belakang kuil. Mereka semua adalah master bawaan. Kuil yang megah itu dipenuhi dengan niat membunuh. Orang yang tingkat kultivasinya paling tinggi adalah seorang biksu tua beralis putih. Dia sudah mendekati tahap ke-10 Xiantian. Dia mengacungkan tongkat Buddha emas yang berkilauan, dan menghantam kepala Li Qingshan bersama angin jahat. Bunuh iblis dan lindungi kuil. Semua biksu bergegas ke aula utama. Ekspresi mereka hampir fanatik, dan mereka bergegas menuju Li Qingshan dengan sekuat tenaga. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan menatap sang Buddha. Dia terkekeh dan mengubah kekuatan sumpah yang tersisa menjadi kehendak yang tak terlihat. Kekuatan itu menyapu aula Buddha Agung dan memengaruhi seluruh kuil Pudu. Semua pendeta tercengang. Di mata mereka, Li Qingshan tiba-tiba menjadi mempesona, seolah-olah seorang Buddha telah turun. Dia sungguh mengagumkan dan tak dapat diganggu-gugat, dan mereka tak dapat menahan diri untuk tidak menghentikan langkah mereka. Wajah kepala biara Fuku penuh dengan perjuangan, tetapi tekadnya cepat runtuh karena hantaman tekad itu. Pandangan biksu tua beralis putih itu kosong. Tongkat Buddha emas itu berhenti di atas kepalanya dan tidak bisa jatuh lagi.
Hu Xianer dan Yang Miaozhen juga menatap Li Qingshan dengan linglung. Hati Tai Xiong dipenuhi dengan kekaguman yang tak berujung. Zhang Xuanfeng tidak pernah menyukai penampilan Li Qingshan yang seperti monyet, belum lagi bahwa dia telah menjadi lebih seperti monyet sekarang. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia lebih tampan dan gagah daripada pria manapun yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya, dan dengan cepat tumbuh lebih kuat. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, tetapi membuat seluruh kuil pudu menjadi sunyi. Teriakan jangkrik juga menjadi sunyi. Hanya Luo Hou Xiaoming yang tidak tergerak, dan dia melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan ekspresi main-main. Ini seperti seorang tiran yang memaksakan diri pada busur. Gerakan ini menyapu semua arah, dan efeknya mirip dengan mantra. Namun, Li Qingshan tidak pernah mempelajari seni pesona, jadi dia tidak tahu apa itu rayuan dan kendali. Itu semua tentang menghancurkan orang dengan kekuatan kasar. Itu hampir seperti memperkosa pikiran orang secara langsung, membuat pria memuja dan wanita jatuh cinta. Sebenarnya, Li Qingshan punya ide. Awalnya dia ingin mengubah sisa kekuatan sumpah menjadi batu roh, lalu perlahan-lahan menyerapnya untuk diolah. Namun, kekuatan sumpah ini bukan miliknya, jadi dia hanya bisa mengubahnya menjadi ketiadaan. Ketika debu mulai mereda, kepala biara Fuku melangkah maju dan bersujud, seolah-olah sedang menghadap patung Buddha. Biksu malang ini memberi salam kepada raja. Semua pendeta berlutut di tanah. Salam, Raja. Tidakkah kau melihatku sebagai iblis? Li Qingshan bertanya. Dia juga penasaran dengan efek dari gerakan ini. Biksu malang ini lamban berpikir. Tolong hukum aku, Raja. Haha, akhirnya aku berhasil menyembuhkan penyakitmu yang membandel. Mulai sekarang, kau adalah kepala aula kuil pudu. Li Qingshan tertawa. Sayang sekali orang-orang dari Serikat Bela Diri tidak datang, kalau tidak, dia akan menenangkan dunia persilatan. Raja, dengan hatimu yang penuh belas kasih, engkau menggunakan cara yang dahsyat untuk menghukum kejahatan dan membuat semua makhluk hidup setara. Biksu malang ini bersedia mengikutimu dan bekerja seperti anjing. Bagus, kalian semua, bangun. Li Qingshan melambaikan tangannya, dan semua biksu berdiri. Namun, ada sedikit kebingungan di kedalaman mata mereka. Tidak mudah untuk mengubah keinginan orang lain secara paksa. Jika seseorang memiliki ketekunan dan kegigihan yang besar, cepat atau lambat ia akan mampu menghapus merek tersebut dan mengembalikan penampilan aslinya. Namun, orang-orang seperti itu jumlahnya sedikit. Namun, merek tersebut juga bisa menjadi semakin dalam. Dapat dibayangkan bahwa sebagian besar orang di sini akan memiliki rasa hormat dan kesetiaan yang tak tertandingi kepadanya selama sisa hidup mereka. Namun, itu cukup membosankan ketika dia memikirkannya. Dia tidak pernah suka memainkan peran sebagai dewa. Dia menatap Hu Xianer dan Yang Miaozhen dengan saksama. Aku harap kalian bisa segera bebas. Kemudian dia melirik Zhang Xuanfeng. Mengenai pengkhianat ini, dia akan menghadapinya malam ini. Ketua Aula Fuku, Perkumpulan Dunia menganjurkan kebebasan berkeyakinan. Para murid kuil dapat terus tinggal di sini untuk berkultivasi. Anda dapat membawa beberapa biksu senior dan melapor ke wilayah utara. Mari kita lihat pengaturan apa yang dimiliki Presiden Gu. Ya, terima kasih atas kemurahan hatimu, Raja. Fuku menghela napas lega. Bagaimanapun, itu adalah keyakinan hidupnya. Jika Li Qingshan bersikeras, itu akan segera memicu konflik paling hebat di hatinya. Bukan tidak mungkin untuk menghancurkan merek ini. Li Qingshan sebenarnya ingin mencobanya, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak melakukan hal yang membosankan itu. Baiklah, bawa aku melihat bintang iblis yang legendaris. Raja, silakan ikuti aku. Bintang iblis ditekan di danau pahit di belakang aula utama. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.